virus herpes simplex, khususnya herpes simplex ya. Ya, bukan squamous cell ya. Apalagi diperlihatkan seperti ini kan blister ini. Ini yang epidermisnya terangkat. Toh, jadi epidermis terangkat itu bisa di herpes, bisa di varicella ya. Jadi yang cacar air itu varicella itu kan bentuk vesikel. Itu kan terangkat berisi cairan epidermisnya. Makanya seperti ini bengkak udah yang berisi cairan. Herpes juga begitu, herpes simplex, herpes zoster ya. Itu semuanya membentuk vesikel bahkan sampai bulla ya. Belum lagi kalau bulla luka bakar, belum lagi kalau bulla karena penyakit virus autoimun ya, yang di apalagi namanya bullous pemphigoid, vesikel bulla pada autoimun juga yang lain tuh, di eritema, belum lagi di uh, banyak lagi ya penyakit yang menimbulkan blister, pelepuhan. Jadi blister itu melepuh, blister menjadi bulla, dan yang kecil vesikel ya. Nah, ini kan ada rongga-rongga kecil ini, cairan blister, cairan berisi cairan ini. Nah, jadi ini bukan squamous cell karsinoma ya. Nah, squamous cell karsinoma kan bentuk sarang-sarang squamous padat, tidak longgar. Ini kan longgar ini karena berisi cairan ini. Udem sampai blister, dari terkecil sampai terbesar ya. Selnya rusak ya, akantolisis istilahnya ya. Jadi kalau ada nanti ujian di kulit atau UKM PPD, kenapa bisa blister? Karena melepuh, karena selnya rusak, terjadi akantolisis ya. Akantolisis ini lepas-lepas seperti ini ya. Ada yang satu-satu, ada yang utuh epidermisnya, kornealnya terangkat, ada yang subkorneal, ada yang intraepidermal, ada yang subbasal ya. Apalagi di autoimun, kalau yang herpes gini masih vesikel bulannya kan enggak, masih ada yang kecil, ada yang sedang ya. Ini si cairan. Jadi jangan sampai kalau ada ujian begini kamu bilang squamous cell karsinoma, ini bukan ya. Seperti ini kan. Kalau dilihat satu-satu seperti squamous cell yang maligna atipik, ternyata ada blister di sekitarnya. Blister sekitarnya. Bahkan ini di sekitar selnya, sitoplasmanya, ini kan inti ini sitoplasmanya sudah berisi cairan ya. Awal-awal mau membentuk vesikel ya, sampai membentuk vesikel sampai bulla ya. Oke. Kondiloma, verruca ya, yang virus-virus dulu ya. Ini virus. Jadi jangan sampai erisipera, eristrasma kau masukkan di virus, itu bakteri semua ya. TB, lepra itu bakteri ya, sipilis bakteri. Ini yang virus ya, herpes, varicella, morbili, verruca, kondiloma ya. Kalau morbili itu
Memang virus dia berupa papel-papel. Morbil itu tidak sampai terbentuk varicella, tidak terbentuk apa? Tidak melepuh ya, kemerah-merahan. Ini biasa juga morbil ini kadang-kadang masih disangka oh alergi kah ini proses alergi atau mungkin karena papel-papel biasa ya, karena mungkin panas kemudian penyebab keringat-keringat, ternyata hati-hati ya morbili itu papel-papelnya itu ini virus apalagi kalau sampai masuk ke mukosa ya, mukosa eh, mulut, mukosa pernafasan, jadi morbili juga ini mematikan juga ya. Gambar morbili tidak ada ya, karena jarang ada pasien yang ada morbilinya langsung kita mau biopsi ya. Kalau herpes itu kita masih biopsi, masih bisa ketemu gambaran sediaannya ya, mikroskopiknya. Nanti kamu pelajari apalagi di klinik ya yang morbil itu bagaimana gambaran khasnya ya, papel-papelnya bagaimana. Dibedakan dengan kemerah-merahan, papel-papel kemerahan pada PTHI ya, purpura atau alergi biasa atau biji keringat ya. Hati-hati orang yang demam tinggi ya, flu, batuk, dan batuknya itu yang menyolok ini kalau morbil ini demam tingginya ya. Memang rata-rata ada demam, tapi kalau demam tingginya sangat tinggi ya, sangat menyolok dengan ada batuk ya, hati-hati morbili ya. Bukan ispa biasa ya. Bukan suatu bronkitis, apalagi sudah banyak ruam-ruam merah di kulitnya ya. Hati-hati morbili. Karena banyak juga penyakit itu rata-rata dimulai dengan batuk, demam. Gejala awalnya itu batuk, demam. Kemudian ada bintil-bintil merah di kulitnya. Nah, itu yang harus kamu bedakan ya. Jangan-jangan sudah morbili ya. Selain dikombinasi dengan lab ya. Bintil-bintil merah terus dia apalagi namanya trombositnya menurun sekali ya. Mungkin bintil-bintil merahnya dengue, demam dengue ya. Verruca vulgaris yang kencing kodo itu, yang kamu kenal sebagai kencing kodo, ini khas sekali anunya ya, mikroskopiknya. Kondiloma juga begitu, yang ini di kelamin ya. Jadi gambarannya hampir sama, tapi kalau verruca kan di kulit, permukaan kulit keluar. Kalau ini kulit di kelaminnya ya. Nah, itu juga tipe tipe HPV-nya juga beda ya. HPV tipe ada yang 12, ada yang 11 16 toh. Nah, ini yang kondiloma acuminata ini yang HPV-nya ini kalau bisa memicu terjadi karsinoma serviks ya. Ada juga yang virus molluscum contagiosum ya, khas ini gambarannya. Ini herpes tadi saya lihat, morbili tidak ada, varicella, varicella juga virus ini ya, yang kecil-kecil ya, vesikel yang kecil-kecil ya. Orang juga yang varicella juga itu jarang dibiopsi. Karena baru mau dibiopsi sudah reda itu vesikelnya kan. Yang biasa banyak yang masih sempat dibiopsi itu herpes simplex kah atau herpes zoster ya. Jadi tidak semua itu kelainan kulit itu ada gambaran PA-nya, gambaran mikroskopiknya. Karena baru mau dibiopsi sudah reda kan? Dan biopsi juga itu kan membuat lesi baru, luka baru.
seperti kelenjar penyumbatan komedo itu kan tidak dibiopsi. Milia juga jarang ini ya, kecuali kalau banyak sekali ya, kemudian dia ke dokter spesialis tumor kulit, sekalian diangkat, oh kelihatan. Oh ini ternyata mungkin dokternya sangka cuman milia saja yang kelenjar keratin kering, kelenjar apa, epitel korneumnya saja, ya. Ternyata bukan milia ini, ternyata sudah xanthogranuloma. Ternyata sudah lemak-lemak isinya, ya, lipid isinya. Jadi tidak semua dibiopsi ya. Di bayi-bayi itu bisa ada milia-milia dan yang banyak juga adalah milaria karena kelenjar keringat ya. Milariasis, bisa daerah muka, dahi, tapi bisa juga hati-hati daerah yang tertutup ya. Jadi ini yang saya bicarakan di dokter tumor kulit atau kulit kosmetik. Kalau misalnya dia angkat itu mungkin dia sangka milia-milia, ternyata sudah xanthogranuloma ya. Kadang juga dia masih sangka milia, ternyata bukan xanthogranuloma, tetapi ternyata sudah siringoma, penyumbatan, ternyata sudah terjadi tumor kelenjar keringat, ya, bukan lagi tumor lemak xanthogranuloma, tetapi sudah tumor kelenjar keringat atau siringoma, ya, siringoma. Sudah tumor dan diangkat. Kalau masih menyumbat-menyumbat, enggak mungkin juga dokternya itu mau angkat ya. Itu menyalahi aturan itu kalau ya, masa komedo mau di ini. Palingan kalau yang menyumbat-menyumbat itu mungkin dibersihkan, kemudian apalagi namanya di apa istilahnya facial aja yang begitu-begitu tuh. Kemudian mungkin konsumsi makanan diperbaiki, menjaga kebersihan ya. Yang menyumbat-menyumbat kan dibersihkan, dihilangkan penyumbatannya ya. Kalau yang tumor itu yang memang sudah diangkat ya. Sekali lagi penyumbatan bukan hanya penyumbatan komedo karena oil ya, bisa juga karena penyumbatan kelenjar keringat yang menyebabkan penyakit biang keringat, tapi juga bisa penyumbatan keratin ya, keratin. Yang banyak juga ini keratin ya, kurang dibersihkan, kosmetik atau mungkin kotoran-kotoran ya menyumbat. Jadi penyumbatan keratin akhirnya membentuk milia, milia ya, milia. Bukan milariasis ya. Saya ulang-ulangi ini karena ini adalah seorang dokter umum betul-betul bisa tahu membedakan yang mana asalnya apa, yang mana menyumbat, yang mana sudah menjadi tumor ya. Kemudian yang mana bakteri, yang mana virus, yang mana jamur, yang mana parasit. Kemudian ada juga yang vesikobulosa. Ada gambarannya vesikel, bukan hanya karena faktor virus, bisa karena autoimun, bisa karena bahan-bahan toksik, bisa karena keracunan obat-obatan ya, yang keracunan obat, intoksikasi obat-obatan ya. Ya, saya kira saya sudahi saja kuliah kita pada pagi hari ini. Sekarang sudah menjelang jam 11. Sesudah ini apa kuliahnya, Ketua kelas?
Tapi dokter sudah tidak ada tapi kita ada jadwal dari prodi kalau kita mau praktikum dok. Praktikum Online praktikum dok. praktikumnya dari mana? Eh, PA juga? tapi iya dok. Oh, Tapi online. jadi ini sudah dijadwalkan untuk praktikum ya? Tapi iya dokter. Sampai jam berapa ini waktunya? Tapi dokter sampai jam 12. Jam 12 saja. Tapi iya dok. Hari-hari berikutnya kamu tidak dijadwalkan lagi praktikum online PA? Tapi tidak dokter. Oh, jadi sudah otomatis hari ini ya? Tapi iya dokter. Oh iya iya iya. Kan saya sudah saya singgung juga tadi ya. Oke, kita jeda dulu ya. Kita jeda dulu. Ini sebenarnya yang saya kasih teori hari ini praktikumnya memang sebenarnya sudah